Batu itu tidak tergantikan ya, maksudnya suasananya cari wong wis hilang nang luar negeri gitu ya. Nah aku hilang nang Batu ya wis cukup lah. Itu udah sangat, ya kan Batu dikenal dengan pemandangan yang bagus. Terus apa sih yang enak dari Batu? Orang-orangnya yang ramah. Iya, betul. Ketemu konco-konco, soalnya saya nggak seneng ya kan ketemu keluarga gitu. Jadi yang namanya Batu sebagai rumah akan tetap menjadi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ambar di ATF Podcast. Nah, jumpa maneh ya karo aku ya. Podcast kali ini tuh spesial, Rek. Apa sih kok spesial ini ya? Spesialnya itu kita kedatangan narasumber dari arek asli Kota Batu yang bisa menginspirasi kalian semua atau pemuda arek Batu, arek Utap ya, untuk menjadikan inspirasi ke masa depan. Nah, gimana sih dan siapa sih yang kali ini narasumber spesial yang saya maksud? Nah, langsung aja nanti kita tanya-tanyakan kenapa kok spesial, kenapa kok menjadi yang bisa kita inspirasi nih. Langsung aja kita tanya-tanya ke Mbak Ica. Halo Mbak Ica, apa kabar? Halo Mbak Ambar, kabar baik. Aduh seru banget ya ini mendengarkan lagi suara-suara arek Batu yang semangat. Wah, saya jadi ngerasa nggak sendirian gitu medoknya. Medok arek Utap ya. Medok arek Utap. Tapi seneng sih kalau sekarang ngelihat Kota Batu udah rame, terus anak-anaknya semakin aktif. Jadi ternyata Batu memberikan wadah yang luar biasa untuk anak-anak seperti Mbak Ambar yang muda-muda tapi sangat luar biasa. Oke. Nah, ternyata Mbak Ica ini adalah salah satu generasi arek Batu yang sekarang itu terbilang sudah sukses. Kenapa kok sukses? Boleh tanya Mbak Ica, boleh dijelaskan kenapa kok bisa saya bilang sukses? Ini pertanyaan paling sulit di dunia ya. Karena definisi sukses bagi setiap orang itu pasti beda-beda ya Mbak Ambar. Mungkin ya kalau kata pepatah Jawa, urip itu sawang sinawang. Siapa tahu yang Mbak Ambar katakan sukses, mungkin sebenarnya bagi orang itu masih banyak mimpi-mimpi yang belum tercapai. Tapi mungkin juga bagi orang itu, jadi setiap kita sudah mencapai satu mimpi, kita harus berani untuk bermimpi lagi, bermimpi lagi, dan terus seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang sukses sih, alhamdulillah mungkin lebih baik ya, lebih baik daripada saya di masa lalu dalam sisi apapun ya, dalam sisi mungkin dari sisi pemikiran, mungkin posisi, dan juga mungkin secara finansial. Itu kalau definisi sukses seperti itu bukan sukses ya, tapi lebih baik lah daripada saya di masa lalu. Tapi thank you for saying kalau saya tuh sukses. Teman-teman di sini saya yakin semuanya punya definisi suksesnya masing-masing dan harus punya definisi suksesnya masing-masing. Tapi setelah kita udah mencapai titik kesuksesan yang kita raih, kita harus berani untuk bermimpi lagi untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Boleh tuh ya kata-katanya ya. Jadi arek Batu itu ajak pantang menyerah, mana ya Mbak? Iya, pasti. Karena gini sih, Mbak Bar. Waduh, ini kok malah cerita aku. Gak apa-apa, Mbak, ini aku ngerti gitu. Karena gini, jadi saya cerita aja ya pengalaman saya dulu. Ini juga cerita dari saya dulu, mungkin backgroundnya sebelum saya menjadi Ica yang sekarang. Saya tak cerita di saya. Dan niku aku sopo. Nah, aku ini bener-bener arek asli Batu, lahir nang Batu, TK, SD, SMP, SMA nang Batu. Nek Batu ana universitas, mungkin aku kuliahku nang Batu sisan. Saking di Batu belum ada universitas, tapi mungkin sekarang udah ada ya yang UI kayak gitu udah ada di Batu. Tapi dulu pas zaman saya kan belum ada. Jadi saya melipir sitik nang Malang. Nah, kalau dulu memang saya asli orang Batu, besar di Batu, jadi saya tuh sangat melihat bagaimana Batu ini mulai zaman aku cilik sampai aku gede, gimana perkembangannya.
Nah saya dulu juga sempat kayak Mbak Ambar jadi presenter gitu ya, jadi host di Agropolitan Televisi, ATV gitu ya. Dulu katanya orang ATV itu adalah akademi televisi karena banyak sekali melahirkan presenter-presenter nasional berasal dari ATV gitu ya. Dan selain di ATV, saya dulu juga sempat ikut Kangmas Nimas Kota Batu tahun 2010 dan alhamdulillah menang menjadi Nimas Kota Batu 2010, lanjut ke Raka-Raki Jawa Timur, berharapnya juara 1. Tapi ternyata nggak dapet, jadinya harapan 1 Raki Jawa Timur 2011. Sempat juga ikut duta lalu lintas Kota Batu, mewakili Kota Batu juga di duta lalu lintas Jawa Timur. Kayaknya saya tuh memang harus ada up-upnya gitu, jadi runner up 1 duta lalu lintas Jawa Timur. Jadi berharapnya selalu juara 1, tapi mungkin belum rezeki gitu ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata banyak sekali hal yang bisa dieksplor dalam diri kita. Termasuk setelah ikut duta-dutaan kayak gitu, memperbanyak koneksi, ketemu banyak orang. Terus berkesempatan juga dulu menjadi asisten pribadi wali kota Batu pada saat zamannya Pak Edi Rumpoko. Itu membawa kesan yang sangat mendalam gitu ya bagi saya pribadi untuk tumbuh secara pikiran maupun secara emosional gitu. Karena ketika mendampingi, ini ada cerita yang saya dapat juga dari Pak Edi, apa sih sebenarnya gimana sih untuk kita tuh bisa terus mengatakan bahwa kita harus improve sukses dan gimana memotivasi orang lain gitu ya. Dulu tuh anak-anak Batu itu termasuk anak yang cita-citanya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi itu sebenarnya mindset itu yang pengen saya ubah, yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Karena dulu tuh pernah ketemu waktu dampingin bapak, ketemu anak kecil ketika ditanya, nanti kalau besar pengen jadi apa? Pertanyaan yang sangat sederhana. Mungkin orang akan berpikir, dia akan menjawab, aku pengen jadi dokter, pengen jadi ini, cita-cita setinggi mungkin lah ibaratnya. Tapi ternyata enggak. Dia pengen jadi, saya jadi ini aja Pak, buruh tani seperti bapak saya. Menjadikan orang tua sebagai role model itu baik. Tapi kita juga harus punya cita-cita untuk menjadi lebih baik daripada orang tua kita tentu saja. Betul. Jadi bapak waktu itu berpesan intinya, menjadi petani itu nggak buruk. Tapi kamu harus punya model nih, jadi petani itu harus apa? Jangan jadi petani yang biasa aja. Ibaratnya kalau sekarang mungkin kata-katanya adalah petani milenial. Petani yang punya ilmu pertanian yang kemudian diterapkan di lahannya dia sendiri. Jadi jangan pengen menjadi petani yang kalau kita bilang itu kayak bisnis as usual, petani yang biasa aja gitu. Tapi kita harus punya ilmunya untuk bisa bermimpi menjadi petani yang lebih baik. Jadi, tapi saya lihat di sini sekarang perbedaannya dari saat saya mendengar si anak kecil pengen menjadi petani gitu ya, dengan saya lihat pemuda-pemudi di area-area Batu saiki gitu ya, itu perbedaannya sudah sangat terlihat. Karena sekarang itu saya lihat di sosial media, meskipun saya nggak tinggal di Batu gitu ya, banyak sekali event-event yang melibatkan anak-anak muda, area-area Enom Diajak. Terus perkumpulan-perkumpulan itu juga semakin banyak. Nggak cuman ibaratnya kalau dulu tuh kita mau cari wadah bertukar pikiran kayak paguyuban itu harus ikut kompetisi. Misalnya kayak harus ikut kompetisi duta wisata dulu baru bisa ikut kenal sama orang lain. Tapi sekarang saya lihat enggak juga gitu ya. Banyak sekali organisasi-organisasi yang mungkin dalam skala kecil-kecil tapi ternyata ketika dilihat lagi dia tuh memberikan dampak yang sedikit-sedikit tapi luas gitu ke Kota Batu ini gitu. Sedikit banyak cerita ya dulu ya pas waktu kepemimpinan Bapak Edi Rumpoko itu Mbak ya. Nah untuk itu Mbak, sepertinya sih Mbak Ica ini sekarang nggak sebagai apa sih Mbak profesinya? Nah kalau sekarang ini saya agak melenceng dari apa ya jalan yang sebenarnya gitu. Karena saya sebenarnya kan lulusan planologi tata kota. Oleh karena itu sebenarnya dulu tuh cocok banget kalau saya mungkin kerjanya di Bapeda Kota Batu gitu ya, mungkin ya, tapi mungkin belum rezekinya masuk ke sana. Tapi sekarang saya kerja di BRI, di PT Bank Rakyat Indonesia, bisa dibilang banker, tapi posisinya sebagai asisten manajer di data analitik departemen. Gitu. Itu di Mbak? Nang Jakarta. Nah, waduh ya. Jadi nek ate mulai iki waduh. Awang-awangan deh. Awang-awangan ngate. Tapi masa gak kangen Mbak ambek hawa narek Batu. Tapi percaya atau enggak saya sebulan itu bisa pulang tuh 2 kali. Sebulan 2 kali? Sebulan 2 kali. Karena
Batu itu tidak tergantikan ya, maksudnya suasananya cari wong wis hilang nang luar negeri gitu ya. Nah aku hilang nang Batu ya wis cukup lah. Itu udah sangat, ya kan Batu dikenal dengan pemandangan yang bagus. Terus apa sih yang enak dari Batu? Orang-orangnya yang ramah. Iya, betul. Ketemu konco-konco, ya soalnya saya nggak seneng ya kan ketemu keluarga gitu. Jadi yang namanya Batu sebagai rumah akan tetap menjadi rumah. Iya, pasti kembali ke rumah. Kemanapun perginya pasti balik mana nang omah gitu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau Mbak Ica tadi bilang kalau ke luar negeri, lah Mbak Ica ternyata sudah Switzerland. Apa ya? Padahal kayak ngetes aku dari sini Mas Batu kayak apa? Switzerland Van Java tadi. Swiss Van Java. Nah itu ya. Little Swiss in East Java. Tapi sekarang ya ada kafenya Mbak, The Clean, tahu? Oh iya benar. Nah, aku tahu Rono. Yang lereng Gunung Panderman kan? Oh iya betul. Di Jalibar. Ya, aku pernah ke sana. Itu kayaknya kafe kekinian pertama deh kayaknya, ya nggak sih, maksudnya yang ngambil konsep di lereng gunung, ngambil alam-alam gitu kayak asri hawane Batu. Orangnya pitulas gak sih? Aku kayak lali. Waduh, aku lulas waduh. Mulai mengingat masa lalu nih kayaknya. Iya. Nah kan Mbak Ica ini sebagai asisten manajer di BRI. Ibu kota Jakarta ya Mbak ya. Nah kenapa Mbak kok arek Batu, asli arek Batu kok pingin ngiprano nang Jakarta, ibu kota Jakarta? Sebenarnya bukan pengen ngiprahno ya, mungkin tadi berawal dari mimpi sih, berawal dari mimpi yang sebenarnya paling biar aku kayak mencari jati diri lah, pengen membuktikan bahwa sebenarnya arek Batu iki iso sukses nang jobone kota Batu. Karena dulu tuh dipandang mungkin kayaknya arek Batu iki suksesnya nang kutone dhewe deh gitu misalnya. Kayak arek Batu sing hits iki ya wis gara-gara dhek ndek kutone dhewe. Coba dhek diuncal nang kono nang jobone Batu iso ibaratnya iso urip gak gitu. Nah, saya pengen apa ya, maksudnya ada keinginan dalam diri saya untuk mematahkan stigma itu bahwa anak Batu tuh bisa sukses hanya di kotanya, hanya di kotanya sendiri. Enggak, tapi anak Batu tuh bisa sukses di mana aja. Kayak kita lihat sobo sing biyen nulis tentang kota Batu yang Iwan Setiawan, kalau pernah lihat ada filmnya juga, dari kota apel ke the big apple di New York, yang dia benar-benar jadi sesuatu di luar, bahkan di luar negeri. Nah, saya pengen membuktikan bahwa Iwan Setiawan ini sebenarnya di kota Batu itu wakeh. Mek awakmu iku gelem apa gak ngono sajane. Sebenarnya bukan masalah kita nggak pengen membangun kota Batu juga. Kita kan mencari ilmu tuh kemana aja ya. Jadi membangun kota Batu tuh saya rasa juga gak harus dari dalam kota Batu. Kene nang jopo memperkenalkan kota Batu, oh iki lho kutaku apik. Ibaratnya saiki sono sosmed dengan segala kemudahannya ya. Katanya upload titik, wah apik iki nang ndi. Cuman memancing orang untuk kepo iki posisinya nang dia. Sudah salah satu media kita untuk memasarkan oh iki nang Batu, jadi kota wisata Batu iku duduk Malang, Batu iku kota dhewe gitu kan. Terus dadi tempat wisatane dhewe. Betul, dadi nek awakmu nang Jatimpak iku kudu dek Malang, Jatimpak iku nang Batu. Gitu. Itu yang saya visi pertama saya adalah meluruskan bahwa Batu dan Malang itu adalah kota yang berbeda. Kota yang berbeda. Jadi nek awakmu dolen nang Paralayang ngono ya, dolan Paralayang nang Songgoriti, nang Selekta, sing biasanya bapak ibumu nang Selekta, itu kudu Malang, itu adalah Batu. Jadi membawa pesan bahwa Batu ini adalah kota sendiri yang kota sing apik iku ya Batu gitu. Dan dia saiki bukan biar kan dulu ada Malangnya, sekarang tempat pribadi kota Batu wisata. Betul. Termasuk juga teman-teman saya yang mungkin berkiprah di media gitu ya, mungkin di TV atau di radio atau mungkin di media konvensional seperti koran gitu yang udah skalanya nasional. Saya rasa dia pasti juga membawa pesan yang sama ketika dia akan menulis, dia pasti akan menulis Batu saja instead of Batu Malang gitu. Pasti dia akan membawa pesan bahwa Batu adalah Batu gitu. Oke.
Mbak Ica, boleh nggak sih diceritakan tentang perjalanannya Mbak Ica ini kok bisa menjadi asisten BRI? Itu kan termasuk berat ya, kalau bagi aku, bagi kita ini ya masih nom ini berat termasuk Mbak. Iya, karena belum dijalani. Jadi kayak orang sing aku cerita ya, jadi pertama kudu wani mimpi. Jadi tapi mimpi itu harus ada cara untuk merealisasikan ya. Jadi maksudnya ojo mek mimpi tok tapi meneng di omah dekem ya enggak ya karena mimpi terus misalnya ambil dia sinau, ndonga dan kawan-kawan. Nah, perjalanan untuk menjadi asisten manajer di perusahaanku yang sekarang itu sebenarnya cukup panjang ya, pasti melewati ya standarnya adalah ada tes, ada pendidikan dulu, kemudian masuk juga nggak langsung jadi asisten manajer, pasti harus melewati staff, kemudian setiap tahun kita harus tes dulu layak nggak untuk naik jabatan, kemudian ya menimbulkan inovasi-inovasi baru, karena kalau di perusahaan yang ibaratnya yang bukan pemerintahan gitu ya, pasti tuntutannya lebih besar, misalkan tuntutan untuk terus berinovasi, tuntutan untuk mengupgrade skill, keilmuan, itu pasti juga dituntut oleh perusahaan supaya di sana kita jadi berkembang. Tapi sebenarnya kenapa bisa jadi asisten manajer ya kembali lagi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya sih Mbak. Maksudnya kayak aku cerita mulai itu kok SMA melok Kang Mas Nimas, melok duta-dutaan, terus melok dari presenter nang ATV, sampai jadi sempat jadi asisten pribadinya Pak Edi Rumpoko. Pasti itu bawa bekal tersendiri sih, karena pertama gimana kita membentuk networking, itu paling penting. Kedua, gimana kita itu bisa belajar dari banyak orang. Jadi semakin banyak kita ketemu orang tuh sebenarnya jadi sponge aja gitu. Jadi kita nyerap semakin kayak SpongeBob gitu sih. Semakin nyerap apa sih setiap orang ini sudut pandangnya gimana. Nah, itu ternyata dalam dunia pekerjaan itu sangat penting. Jadi ketika kita masih muda, kita harus jadi gelas kosong yang benar-benar siap untuk menerima semua pemikiran orang lain terhadap sesuatu gitu. Dan mencari tahu, rasa ingin tahu yang tinggi itu juga penting gitu. Jadi ketika kita masih muda, manfaatkanlah waktunya untuk ketemu banyak orang, karena ketika ketemu banyak orang ya ngono iso sinau nang sapa ae. Bahkan kalau dulu yang selalu saya ingat dari Pak Edi Rumpoko ini juga kemarin baru perjalanan ke alun-alun gitu ya. Dulu kan sering banget diajak Bapak tiba-tiba habis maghrib gitu ngajak staff-staffnya, ngajak protokoler, ngajak ini ke alun-alun. Terus kok nek saiki soden sih nggak sih? Soden ono kan? Ono Pak. Orang-orang jam 10 bengi nang soden gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pemimpin pada saat itu, which is Pak Edi Rumpoko pada saat itu adalah ya wis melok apa kegiatannya masyarakat gitu. Jadi dari sana mungkin ini aku nggak ngerti ya sebenarnya apa pemikirannya Pak Edi Rumpoko, nggak ngerti. Cuman menurut pendapatku pribadi, aku melihat beliau di sana menjadi sponge. Beliau menyerap aspirasi masyarakat yang ada di sana. Obrolan-obrolan warkop itu dirungokno lah ibaratnya. Jadi terus menene dibahas ambek mungkin pejabat-pejabat daerah yang lainnya, dibahas ambek kene-kene iki kira-kira ya apa. Tapi karena saya sesuai keilmuan ya, maksudnya tentang tata kota mungkin agak nyambung juga kalau ngomong tentang kebijakan tata kota ke Pak Edi Rumpoko, meskipun biar gurung lulus ya. Jadi ya itu sih mungkin bekalnya sebenarnya untuk menjadi asisten manajer di perusahaan saya sekarang ini. Mungkin belum jabatan yang sangat tinggi, tapi pasti proses itu terasa berat ketika kita belum melakukannya. Cuman ketika kita udah mempersiapkannya, terus kita udah berusaha melakukan yang terbaik dengan ya itu kesuksesan gitu ya, itu adalah faktor keberuntungan dan juga persiapan yang bergabung menjadi satu. Jadi nggak ada tiba-tiba kita dibilang kamu karena kamu ini beruntung gitu. Nggak ada orang di dunia ini yang tiba-tiba muncul keberuntungan itu tanpa dia melakukan persiapan yang matang, tanpa kesempatan yang terbuka. Nggak akan ada itu keberuntungan yang tiba-tiba moro-moro teko langit keberuntungan. Beruntung aja dari situ ya kan? Ono kan? Karena itu semua itu kayak sawang sinawang gitu Pak. Sawang sinawang kabeh kayak gila iku enak. Gini. Padahal nggak
nggak tahu prosesnya di belakang itu seperti apa, nggak tahu. Ibaratnya kan kita nggak mungkin mencari ketakan sesuatu yang susah-susah ya kan. Mungkin kini misalnya menilai kita 30% dari sosial media, sementara 70% proses hidup yang lain kan tidak pernah mereka lihat. Gitu. Ya betul sekali. Jadi Mbak Ica ini dulu di Batu. Nah, bentar, perbedaannya Batu sama yang di sana kan habis dari Batu nih, terus langsung jelek nang Jakarta. Itu gimana Mbak? Dari Batu ke Jakarta pasti culture shock ya pertama. Jadi kayak Batu kan alon-alon asal kelakon, tapi benar-benar ini ya, maksudnya kalau bahasanya slow living lah, jadi nggak ada yang terburu-buru, semuanya juga guyup, rukun, nggak ada sikut-sikutan atau gimana maksudnya. Ketika kita di Jakarta, benar-benar itu nggak ada kita lihat orang nggak buru-buru, semua orang itu buru-buru di sana, nggak ada yang bukan buru misalnya, ya semuanya punya target hidup yang sangat tinggi, kecepatan dalam mungkin apa ya maksudnya. Menjalani hidup ini kecepatannya, speednya sangat tinggi, kayak gitu-gitulah. Jadi sangat berbeda secara culture, dan mungkin culture yang pertama. Yang kedua dari sisi ambience pasti sangat berbeda di Batu iki. Enak, kan wis udaranya enak, golek opo ae gampang, ketemu sapa ae kenal. Sementara di sana kita benar-benar hidup sendiri-sendiri. Kayak sing tak critakno nek ndek kono wong iku jarang lah wong hidup guyup rukun gitu. Mungkin ketemu sama tetangganya aja mungkin nggak pernah gitu kan. Jadi nek kene kan ya apa-apa sih ono tahlilan, ono arisan, ono PKK, tibahan, yasinan, sembarang kali ono pengajian. Nah, itu kan salah satu kehilangan yang terbesar adalah itu sih. Jadi kesempatan untuk bersosialisasi sama banyak orang gitu yang mungkin nggak kita dapatkan secara mudah di Jakarta. Aku tuh ada alasan yang bisa gini, katanya ketemu wong iki alasan apa gitu. Gak mungkin ngajak ngopi atau apa, tapi mungkin ngopi sambil ngobrol tentang apa gitu. Nek nang kene kan ya wis ngopi jagongan ngomong. Berarti biyen bosokku iku ngomong seng ya, sik ono gak sih bosokku ngomong seng itu ngomong sembarang kalir itu diterima lah oleh masyarakat iki. Kan ngomong apa kan kudu ono tujuannya, kudu penting, lek gak penting gue skip ngono ya. Skip saiki ya. Lek di Batu enggak, kita pada serawung, pada guyub-rukune tadi ya. Nah, Mbak, aku lek eling Mbak Ica. Nah, itu aku eling sama granat. Apa sih Mbak granat itu? Jadi granat itu biyen adalah satu organisasi yang membantu pemerintah untuk melawan narkoba. Jadi ya apa Batu iki kan kota wisata ya. Tadi ini pasti sing nang Batu iki kudu mek wong Batu tok gitu. Ibaratnya kaya sing digawa wong jaba-jaba iki aja sampai mempengaruhi wong Batu. Gawe hal-hal sing gak genah. Apa meneh arek nom-nomi. Karena ya apa sapa maneh sing kene harapkan teko pembangunan sebuah kota Batu, sebuah kota lah pada umumnya, nggak cuma kota Batu toh, selain anak mudanya kan generasi sekarang tuh mayoritas udah generasi milenial dan Gen Z. Jadi memang benar-benar kepada mereka lah kita harus bertumpu, itu pada mereka lah kita harus membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang benar-benar ya kumang ojo sampai kepengaruh hal-hal yang nggak kena, mungkin ya narkoba, mungkin hal-hal yang nggak, informasi hoax kayak gitu-gitu. Nah itu sebisa mungkin untuk dihindari oleh masyarakat Kota Batu, khususnya area-area nomi. Nah pada saat itu Granat itu memang satu organisasi yang membantu pemerintah sifatnya untuk menggerakkan anak muda untuk menjauhi bahaya narkoba, bahkan ojo sampai menyentuh, ojo sampai kena pengaruh konco-koncomu, ojo sampai kena pengaruh misalnya ono wong sing moro-moro nang Batu terus gak ngerti wong ngendi menawarkan sesuatu, ojo gampang percaya kayak gitu-gitulah sing tugas intine.
tugas intinya dari Granat atau Gerakan Nasional Anti Narkotika. Oke. Nah Mbak terakhir nih, tolong berikanlah ya, aku sebagai ini penerus ini, penerus. Bagaimana Mbak caranya arek-arek Batu, arek-arek Utap ini terinspirasi dari Mbak Ica? Oke, mungkin yang pertama bukan terinspirasi dari aku ya, tapi benar-benar terinspirasi dari sosok sekitar. Sekitar aja, gak usah atau aku pengen kayak Syahrini, katoan. Aku gak ngerti 70% hidupnya Syahrini, tapi kamu mengerti 70% hidup orang sekitarmu yang benar-benar berproses untuk bisa menjadi lebih baik. Tadi mungkin bukan menjadikan aku sebagai role model ya, tapi jadikanlah orang-orang di sekitar kamu yang memang benar-benar sering ketemu awakmu, sing mbok rasa, oh iki kok cocok iki tak dadekno role model. Itu jadikan dia sebagai role modelmu. Bisa dari siapa aja. Tadi ada yang kalau aku cerita sing mang tak temoni arek cilik kumang role modelnya adalah orang tuane. Mungkin ada juga yang role modelnya adalah pemimpinnya, ada juga yang role modelnya adalah mungkin sahabatnya. Atau mungkin ya ekstrimnya artis gitu ya, tapi jadikan siapapun yang teman-teman ngerasa api bukan api urip ya, tapi dia tough menjalankan kehidupannya dari dulu sampai dengan sekarang, dia bisa survive, dia bisa terus belajar, tidak mudah menyerah. Nah itu jadikan mereka sebagai role model. Dan saya juga inget banget dulu tuh ada rumus ATM ya, amati, tirukan, dan modifikasi. Tapi ternyata rumus ATM itu itu saya dapatkan waktu saya jadi presenter di ATV. Jadi dulu saya disuruh oleh produser saya, Mbak Sarah, untuk melakukan ATM ini dengan kita melihat siapa sih role model kita, misalkan presenter siapa yang kita suka, kamu melakukan ATM. Tapi ternyata pas saya pelajari juga, ternyata ATM ini juga bisa diterapkan mungkin dalam kehidupan kita sendiri. Maksudnya tidak harus sebagai presenter gitu ya, tidak harus ketika kita di depan layar. Ternyata ATM ini sangat membantu kita untuk bisa mengeksplor kemampuan diri kita sendiri. Waduh, ternyata emang menuju sukses itu ya dari masing-masing itu kan beda-beda ya, suksesnya itu beda-beda. Ternyata harus kerja keras, tidak pantang menyerah, usaha dan berdoa pastinya Mbak ya. Pasti. Oke, nah tadi cerita-cerita yang atau kita udah serawung bareng sama Mbak Ica, ternyata itu tadi informasinya. Terima kasih ya Mbak Ica. Kita akhiri dulu, kita langsung ngobrol sendiri aja Mbak. Biar yang di rumah arek-arek iki kepo, cek tambah kepo ya. Iya. Oke Mbak, terima kasih sudah serawung bareng di ATF Podcast bersama saya. Udah mampir nih. Kali ini langsung jalan-jalan di Batu Mbak. Pasti. Mumpung. Apa mari kene mangan soden ae kan. Enak iki kayaknya. Enak Aduh, mangan soden ya. Waduh, luar biasa wes. Oke Rek, terima kasih yang sudah menonton tadi beberapa bincang-bincang dari Mbak Ica. Ternyata banyak sekali pesan-pesan yang sudah diberikan Mbak Ica, dan tentunya pengalaman-pengalaman yang berharga dari Mbak Ica. Dulunya itu nggak gampang loh jadi ini, kabeh ku sawang sinawang ya Mbak Ica ya. Oke pemirsa, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Amung Tani Foundation, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Berikan saran dan kritik untuk kira-kira habis ini kita mau menghadirkan narasumber siapa ini ya, untuk menginspirasi kalian semuanya atau saya pribadi nih. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu. Mohon pamit Mbak Ica. Terima kasih Mbak. Terima kasih tim ATM. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Kak Ica diminum dulu. Minta enten nih.